Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang pada kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, suri tauladan yang senantiasa kita jadikan panutan baik tutur katanya maupun perilaku. Marilah kita ucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah seputar pendidikan anak dalam pandangan ajaran Islam. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita tahu bahwa anak adalah merupakan titipan yang Allah amanahkan kepada kita. Bagi yang Allah amanahkan punya anak, tentunya diberikan tanggung jawab. Dia di samping sebagai anugerah juga merupakan ujian. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda maupun anak-anakmu adalah merupakan ujian. Kalau sifatnya ujian berarti menentukan kelulusan kita. Apakah kita lulus diberi persoalan itu, apakah tidak. Maka ketika amanah itu dibebankan kepada kita, sekaligus dia sebagai aset pinjaman modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kelola sehingga menjadi penghantar kita yang akan membawa kita ke surga. Ketika kita sukses mengelola aset baik harta benda maupun anak, maka dengan demikian kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat masuk surga dengan keberhasilan itu. Kesuksesan yang paling tinggi adalah jannah. Apapun alasan kita, apapun yang menjadi kebanggaan kita dunia ini, sesungguhnya kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita masuk surga dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya sudah sering populer hadis yang kita dengar, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam ini telah mati, maka semua amalnya itu terputus, segala usahanya terhenti, illa min salas, kecuali salah satu di antara tiga, atau mungkin bisa dapat tiga-tiganya. Yang pertama shadaqatin jariyah, itu yang diberikan amanah harta benda
maka dia menggunakan hartanya untuk sedekah jariyah, mewakafkannya di jalan Allah sehingga menjadi investasi yang dapat mengantarkan dia nanti ke surga, karena amalannya itu tidak terputus. Manfaat dari yang dia wakafkan itu menjadi manfaat yang abadi, bahkan sampai dia berada di alam kubur, maka akan berlanjut terus sampai hari kiamat selama masih dimanfaatkan. Begitu pula yang dititipi ilmu. Jadi ada potensi dalam diri kita ini, ada yang punya potensi, dia punya banyak harta, disedekahkan. Yang punya ilmu tentu diamalkan. Ilmun yuntafa'u bih, atau ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat di dalam kehidupannya, baik itu diamalkan, begitu pula untuk diajarkan pada yang lain. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga ini, kalau diberi amanah punya anak, maka hendaklah kita kelola, kita tunaikan amanah itu sehingga menjadi anak yang soleh, yang nantinya dapat mendoakan kita. Maka amat sangat disayangkan kalau anak kita banyak tapi tidak ada satupun menjadi investasi kita di akhirat. Tidak ada yang jadi anak soleh. Mendoa tidak bisa, umpamanya kan, mensolatkan kita tidak bisa. Nah, itu naudzubillah. Nah, ini berarti kesuksesannya masih semata-mata sukses dunia. Sukses akhirat adalah suksesnya yang sesungguhnya. Karena betapapun kita sukses dunianya, sejaya apapun kita, setinggi apapun derajat kita di mata manusia, maka sesungguhnya derajat yang hakiki adalah ketakwaan kita dan kesuksesan kita di dalam mengelola amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesuksesan yang hakiki adalah masuk jannah, masuk surga Allah beserta keluarga kita. Jadi ketika anak itu dilahirkan, semua anak dilahirkan dalam potensi dia beriman. Nah, jadi apapun itu, termasuk kalau orang tuanya kafir. Nah, karena hadis Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan ke dunia ini melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah keadaan di mana dia punya potensi taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika di alam janinnya dia sudah Allah perjanjikan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkaulah Tuhan kami dan kami bersaksi. Jadi sudah ada perjanjian, sudah ada kesaksian ketika menjadi janin bahwasanya dia adalah hamba yang mengakui keesaan Allah dan punya kesanggupan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumatisani. Sebenarnya bayi yang lahir itu adalah dalam fitrahnya beriman kepada Allah. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang membelokkan akidahnya menjadi Nasrani. Dan mereka berdualah juga yang menjadikannya Majusi. Jadi tetap ada tanggung jawab orang tua. Dari kelompok keluarga manapun dia lahir, maka sebenarnya tabiat beriman sudah ada. Meskipun dari perut orang Yahudi umpamanya kan, dari perut orang Nasrani, maka dia sebenarnya sudah punya potensi beriman kepada Allah. Akan tetapi karena pendidikan keluarga itulah yang membelokkan akidahnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Nah, maka itu menjadi tanggung jawab orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua mengelola
titipan Allah itu menjadi titipan yang akan membawa kita ke surga, dan akan kita tunaikan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua yang akan membawa anak kita menjadi anak yang soleh, waladin solihin yad'ulah. Maka ketika kita diberitakan Allah untuk menjaga yang pertama diri kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang pertama Allah perintahkan kepada orang yang beriman, jagalah diri kalian. Yang pertama kita sendiri. Wa ahlikum, baru keluarga kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga itu berarti baik istri, pasangan kita, anak cucu kita, dari api neraka. Maka penjagaan kita ini, tentunya penjagaan yang sifatnya itu menjadi tanggung jawab kita seumur hidup kita. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengomentari dari ayat tersebut, kata-kata qu anfusakum wa ahlikum itu ditafsirkan sebagai ya'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu yaitu dengan cara bekerjalah atau taatlah kepada Allah, berkarya, berbuat dalam ketaatan pada Allah, kemudian takutlah dan hindari kemaksiatan pada Allah. Nah, baru kemudian ketika diri kita sudah taat kepada Allah, menghindari kemaksiatan, baru muru ahlikum bidzikri wa ta'ah. Perintahkan, suruhlah keluargamu untuk selalu mengingat Allah, maka niscaya Allah akan menyelamatkanmu dari api neraka. Jadi tugas kita, tugas sebagai orang tua, terutama itu ya, terutama adalah kepala keluarga. Jadi kalau sampai kita sendiri saja tidak dijamin bisa menyelamatkan diri, nah bagaimana kita akan menyelamatkan keluarga kita? Kalau orang mau menyelamatkan orang yang mau tenggelam dari sungai yang deras itu kan, itu kita yakin bahwa kita selamat. Kalau kita naik pesawat, seandainya ada oksigen berkurang gitu kan, kata pramugari begitu kan. Ketika nanti oksigen berkurang, maka masker akan turun dari atas kabin kan begitu kan? Akan turun. Maka tutuplah hidung Anda, masukkan. Setelah itu baru anak Anda. Jadi ketika kita selamatkan diri kita, tutup diri kita dulu. Baru setelah itu baru anak yang kita bawa saja, itu baru setelah kita. Yakinkan kita selamat dulu, baru anak kita. Bagaimana kalau kita tidak pasti selamat? Bagaimana kita akan menyelamatkan keluarga kita? Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Prinsip kita adalah kita punya tanggung jawab, punya tugas dalam mengelola keluarga kita dalam rangka untuk senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah keluarga kita sebagai keluarga yang taat kepada Allah. Kitalah yang punya tanggung jawab dan kita yang akan ditanya. Kalau kata Ibnu Qayyim dikatakan nanti di akhirat para orang tua itu akan ditanya pertanggungjawabannya, seberapakah dia menjaga keluarganya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang tua pasti akan ditanya nanti seberapa usahanya di dalam membawa anak turunnya dalam ketaatan pada Allah sehingga selamat semua. Kalau kita belum maksimal, tentunya kita masih akan ditagih nanti seberapa maksimalkah kita mengelola anak-anak kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga diri kita,
dan keluarga kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jatah waktunya 15 menit, ini baru mukadimah, insyaallah akan kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Aku qouli hadza, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.